Ya memang panggilan perjalanan itu punya banyak surprise, banyak keterbatasan, tapi banyak juga kekuatan yang membuka hati kita sebagai manusia untuk senantiasa berpaut kepada Tuhan. Saya masih ingat tahun 58, sementara main kelereng, tiba-tiba satu pastor Belanda, Van Slobe, dia berhenti dengan motor. Dia bilang, "Petrus, bonceng, pikir. Bonceng." Saya tidak tahu dia mau kemana. Dia bawa di seminari Kakaskasan waktu itu. Dia bilang kepada rektor, "Ini anak ini, catat, dia sudah lulus, catat dia untuk masuk seminari." Ya, tidak tahu mengapa ada pergi di situ. Dan waktu itu kan sementara main kelereng, itu kan kaki telanjang. Jadi saya pergi di sana juga bonceng dengan pastor Belanda itu, kaki telanjang dengan lain. Hanya untungnya bahwa sekarang ini saya berdiri di sini sudah pakai sepatu. Ya, gitu. Dari surprise yang terjadi dalam perjalanan yang sederhana itu, ya pertama-tama memang kita melihat kebaikan Tuhan melalui sesama manusia, melalui lingkungan yang ada, melalui tantangan-tantangan yang ada, untuk berani memberikan satu jawaban yang tidak mungkin seluruhnya dari diri kita, karena kita justru diikat apa yang disebut personal attachment. Jadi kelekatan kepada diri sendiri yang membuat kita memang jauh dari Tuhan, membuat jauh kita dari sesama. Dari kita, selama penghayatan imamat saya berusaha untuk memperhatikan supaya saya keluar dari kelekatan diri sendiri. Karena dengan selalu masuk dalam kelekatan diri sendiri, kita akan mengalami kekecewaan. Artinya kita tidak akan melihat satu sukacita dari panggilan hidup iman itu di dalam perjalanan itu. Karena itu surprise yang terjadi dalam perjalanan ini tidak boleh membuat kita, para uskup, para imam, para pemimpin umat, untuk menjadi paling hebat di dunia ini. Sebenarnya saya mau pilih dari para uskup yang paling tahu berkhotbah untuk hari ini, tapi saya bilang lebih baik tidak usah, lebih baik saya saja yang sederhana begitu. Monsignor Anton di sini, Monsignor Agus di sini, mereka, apalagi Monsignor Mandagi itu, ya.